Hello, welcome to our video. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama di sini ada Amelia Sriwahyuni, Nabila Salsabila, Fauzan Firmansyah, Rido Ginata, Eka Diana Putri, dan saya sendiri Putri Nadiatul Soleha. Baiklah, masuk ke materi proklamasi. Yang pertama di sini ada pendahuluan. Tepat tanggal 17 Agustus 2021 atau 76 tahun sudah Republik Indonesia telah merdeka dari penjajahan. Ya, proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan pada hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dibacakan langsung oleh Bapak Proklamator Indonesia atau Presiden pertama yaitu Insinyur Soekarno didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta bertempat di sebuah rumah kecil tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta Pusat. Tanggal tersebut merupakan titik balik dari sejarah kemerdekaan Indonesia yang cukup panjang, di mana sebelumnya penduduk tanah air sempat dijajah selama bertahun-tahun. Sebelum proklamasi terjadi, terdapat banyak peristiwa penting yang melatar belakanginya. Dimulai Jepang kalah dari sekutu, latar belakang pembacaan teks proklamasi dimulai atas penyerahan Jepang terhadap sekutu, di mana sebelumnya Jepang pada tahun 1944 telah mengumumkan bahwa Hindia Timur yakni Indonesia diperbolehkan merdeka di kemudian hari. Pengumuman tersebut dilakukan karena tentara Jepang sudah semakin terdesak. Bahkan Kepulauan Saipan juga berhasil direbut dari Jepang. Sehingga selanjutnya pada tahun 1945 dibentuklah BUPKI dan PPKI. Tujuan dari pembentukan dua badan tersebut adalah untuk menarik simpati dari rakyat Indonesia agar mau membantu Jepang melawan sekutu. Namun saat Perang Pasifik terjadi, Hiroshima dibom pada tanggal 6 Agustus 1945 dan disusul pengeboman Nagasaki tanggal 19 Agustus 1945. Peristiwa tersebut membuat sekitar 14.000 penduduk Jepang menjadi korban dan akhirnya mereka mengaku kalah dari sekutu. Buntut dari peristiwa ini yaitu Jepang berjanji memberikan kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945 untuk Indonesia. Pro kontra proklamasi pada peristiwa Rengas Dengklok. Sejarah kemerdekaan Indonesia juga mengalami pro kontra menjelang pembacaan proklamasi tersebut. Pro kontra ini terjadi antara golongan muda dan golongan tua, di mana golongan tua merupakan para anggota PPKI seperti Soekarno dan Hatta, sementara golongan muda diwakili para anggota PETA dan para mahasiswa. Pro kontra ini terjadi karena golongan muda menganggap bahwa golongan tua terlalu konservatif sebab mereka menghendaki pembacaan proklamasi harus melalui PPKI dan sesuai dengan prosedur yang telah dijanjikan oleh Jepang yakni pada tanggal 24 Agustus 1945. Di sisi lain, golongan muda menolak jika proklamasi harus dilaksanakan melalui PPKI. Pasalnya, golongan muda menganggap bahwa PPKI merupakan bentukan Jepang dan mereka menginginkan kemerdekaan dengan kekuatan sendiri. Sultan Syahrir yang termasuk dalam golongan muda merupakan tokoh pertama yang mendesak Soekarno-Hatta untuk segera melakukan proklamasi. Selanjutnya, rapat resmi dilangsungkan di Pegangsaan Timur Jakarta pada 15 Agustus 1945 yang dihadiri oleh Johar Nur, Subianto, Armansyah, Hairul Saleh, Kusnandar Wikana, Margono, dan Subadio. Hasil rapat yang dipimpin oleh Hairul Saleh tersebut memutuskan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak harus menggantungkan pada pihak lain dan merupakan hak rakyat. Sehingga pada akhirnya golongan muda membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, salah satu daerah di Kabupaten Karawang karena letaknya strategis dan terpencil, sehingga tentara PETA bisa mengawasi setiap langkah tentara Jepang. Perumusan serta pengesahan teks proklamasi. Terjadinya peristiwa Rengas Dengklok membuat jalan pikiran Soekarno-Hatta berubah dan pada akhirnya menyetujui agar proklamasi kemerdekaan harus segera dibacakan. Rumah Laksamana Maeda dipilih dan menjadi bagian dari sejarah kemerdekaan Indonesia karena Maeda merupakan kepala kantor penghubung Angkatan Laut yang aman dari ancaman militer Jepang. Pertemuan di kediaman Laksamana Maeda ini dihadiri pula oleh Soekarno, BM, Dia, dan Badiro dari golongan pemuda. Pada akhirnya berdasarkan pembicaraan antara Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, didapatkan pula rumusan teks proklamasi yang langsung dituliskan oleh Soekarno. Pembacaan teks proklamasi. Mulanya rakyat dan para tentara Jepang mengira bahwa pembacaan teks tersebut akan dilakukan di lapangan Ikada. Karena prasangka ini tentara Jepang sudah memblokade lapangan Ikada terlebih dahulu.
Pada saat itu halaman rumah Soekarno telah dipadati oleh massa menjelang detik-detik proklamasi. Semua sibuk mempersiapkan pembacaan teks, bahkan Fatmawati tengah menjahit bendera dengan tangan yang ukurannya tidak standar. Isi teks proklamasi. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Proklamasi diketik oleh Sayuti Melik di ruang pengetikan teks proklamasi, kemudian segera dibawa ke ruang pengesahan. Di ruangan ini proklamasi ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Baiklah, itu tadi sedikit materi tentang proklamasi dan semoga kalian dapat memahaminya ya. Thanks for watching, bye bye, see you guys.